Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reja Septian Nurlaksana dalam konten podcast Kongres. Kali ini saya akan bercerita sendirian nih, nggak sama teman-teman lagi. Tapi di sini saya akan membagikan cerita pengalaman saya pribadi yang nyata, gitu ya, yang pernah dialamin oleh saya sendiri gitu. Sewaktu saya muncak ke Gunung Cikuray yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan ketinggian 2.821 meter di bawah permukaan laut. Gunung tertinggi yang ada di Kabupaten Garut masih menyimpan suatu misteri-misteri yang belum terkuak. Nah, di sini saya akan membagikan cerita tentang pengalaman saya muncak di Gunung Cikuray pada tahun 2019 kemarin. Saya mengadakan open trip untuk umum. Open trip itu sendiri bisa diikuti oleh di mana-mana saja ya. Kan udah nanti kan ada pamflet disebar gitu, informasi disebar. Nah, gue pas mau langsung aja ke ceritanya ya kan. Gue berangkat dengan 11 orang peserta, 8 panitia, sisanya peserta ya kan. Masih banyak panitianya daripada peserta, masih banyak panitianya. Gue juga heran pas mengadakan open trip ini, kenapa yang ikut cuma sedikit. Biasanya kalau gue mengadakan open trip suka banyak, suka ada lah gitu 20 orang lah, 15 lah gitu ya kan. Ini 8 orang cuy, 8 orang panitia, sisanya peserta, cewek lagi semuanya. Gak ada cowok itu peserta, semuanya pure cewek semuanya. Dan kita sebagai panitia itu cowok semua. Bayangin coy, lo open trip ke Gunung Cikuray, gunung paling tinggi di Kabupaten Garut, bawa cewek. Gimana? Si cewek itu belum ada yang mendaki. Gak ada. Gak pernah mendaki. Semuanya itu pemula semuanya. Gak ada. Cipta panitia kewalahan cuy, sewaktu kita muncak di Gunung Cikuray. Nah, langsung saja kita tiba di base camp pukul 1 siang karena terlambat ya. Si mang pickupnya terlambat ngejemput kami dengan berbagai alasan klasiknya lah. Kita kan seharusnya jam 7 itu udah berangkat karena ya nggak mau kemalaman di jalan ya kan, nggak mau kemalaman di trek. Karena udah kalau kita trekking pada malam hari, kita akan sulit membaca navigasi dan kekurangan oksigen juga kalau malam hari. Tapi kalau siang hari itu dibolehkan. Nah, jam 1 kita jam 1 kita ini backsoundnya mati nih. Dulu ayah saya sering pulang dalam keadaan mabuk dan memukuli saya setiap hari. Ibu saya sudah meninggal saat melahirkan. Nah, udah ada kan? Biar tambah mencekam gitu. Nah, jam 1 kita tiba di base camp di rumah singgah ya kan. Setelah itu kita
berangkat gitu menuju ke pos 1. Di jalan ada gangguan. Muntah-muntah teman saya namanya Padil. Dia ngomong kepada saya, "Ja," dia ngomong Sunda, "Ja, kurang can dahar heula euy, can sarapan." Di sana saya sedikit marah gitu ya kan. Kan kita mau ke gunung, kenapa enggak sarapan dulu coy? Yang penting itu sarapan. Mau masuk 2 suapan, 3 suapan, yang penting kita udah sarapan, udah ada penggacanya di perut. Ini enggak ada, enggak sarapan, jadi viewer aja kosong perutnya itu. Tapi yang dianehkan oleh saya itu, dia sewaktu muntah-muntah, kenapa bisa muntah-muntah? Tapi dia itu kan belum makan, belum minum. Tapi kenapa bisa muntah-muntah gitu? Di sana saya belum menyadari semuanya itu. Itu antara pos 1 dan pos 2. Dan jadi di tengah-tengah pos 1 dan pos 2 itu dia kelelahan. Ya udah di sana kita makan-makan dulu ya kan, makan dulu, makan. Kalau si cowok itu kan nggak banyak malu gitu ya, makan aja gitu. Nah ini si peserta cewek gak ikut makan di sana coy. Jadi dia itu ngemil, gak tahu gengsi, gak tahu kenapa dia ngemil ya, snack gitu ya kan. Udah ceritanya udah makan, kita berangkat lagi dengan energi yang terbarukan gitu ya kan. Kita sampai di pos 2 jam 4. Lama gak cuy itu? Jam 1 ke jam 4 lama gak? Ya lama lah kalau kata gue, lama. Nah jam 4 kita makan lagi. Kenapa kita makan lagi ya? Kita nemenin para peserta cewek untuk makan. Ya kan kalau cowok ya ayo aja gaskeun gitu ya kan. Kalau mah tentang makan mah makanan aja di sana. Udah makan. Kita berangkat lagi. Nah, sewaktu berangkat, emang sih ini tidak dianjurkan ya, kalau open trip itu tidak dianjurkan untuk dibagi kelompok gitu ya kan. Ini kita berangkat itu ada dibagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok kelompok si Abdul. Ada itu kelompok Abdul, itu ada Abdul, di sananya ada Erlangga, sama ada Teh Ija, Pianka, Dea. Udah segitu. Jam 4 dia berangkat. Jam setengah 5 dia berangkat menuju ke pos 3. Berangkat ceritanya ya kan, sendirian, bawa handy talkie. Dia udah di atas, kelompok Abdul ngomong ke kelompok kami yang masih di bawah, "Oi, terehan, ayeuna cuaca geus rada kieu euy, paur." Kelompok kami kan jawab, "Ya oke, siap. Bentar lagi saya ke sana." Semenjak gue mau berangkat sama si Iki berdua, ada makanan lagi. Ya dilahap lagi lah sama kita yang di sana. Dilahap lagi, udah makan ya kan, udah beres-beres. Urang mati heula euy. Udah gue duluan sama si Iki. Ya udah, kata si Jian. Gue kelompok kedua, gue sama Iki berangkat lagi. Jam 5. Gue berangkat jam 5 dari pos 4 jam 5. Setengah perjalanan di sana, gue nge-break ke Abdul. "Dul, di mana? Dagoan we, urang babarengan deui. Tungguin aja. Kita akan bareng-bareng lagi. Kita nungguin Jian dulu." Gue nge-break ke Jian di sana. Jian, masuk Jian. Gak nyaut-nyaut.
udah 3 kali dijian-jianin gitu ya, dia di break lagi, gak nyaut-nyaut tuh orang. Ya kan kita yang ada di atas dan dia ada yang di bawah, jam 5 sore khawatir dengan kelompok Jian. Kelompok Jian di sana ada Jian, Fadil, Idni sama Cindy. Udah segitu, 4 orang. Gue ngebreak lagi, terus ngebreak, terus-terusan ngebreak. Dan akhirnya dia ada ngebreak ke gue jam setengah 6. Mau maghrib tuh. Mau maghrib dia ngebreak ke gue. Ya. Lamun adan daguan lah orang. Di mana tempatna? Di mana maneh daguan lah orang. Mun geus adan cicing. Donga entong malah nyutin orang. Pokoknya mah maneh cicing. Siap Jian. Kita berjalan lagi sedikit ke atas. Antara pos 2 dan pos 3. Kita berjalan lagi sedikit. Adan. Kita berhenti di sana. Dengan kelompok Abdul dan kelompok saya jadi digabung. Gue nungguin kelompok Jian itu dari adzan maghrib. Kalau gak salah adzan maghrib itu dulu ya pas 2019 jam 6 kurang 15 menit. Gue nungguin kelompok Jian hampir 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Gue nungguin kelompok Jian. Gue di sana sama kelompok gue di sana kan, ya kan, nungguin kelompok Jian. Pernah ngerasain nggak? Sewaktu-waktu, lu pernah ngerasain nggak? Kalau di Sundanya ya maghrib kolot. Pernah ngerasain nggak maghrib kolot itu rasanya gimana? Antara perpindahan dimensi yang kita ini manusia ke dimensi yang gaib. Jadi perpaduan, ada pergeseran dimensi kita dan dimensi yang lain. Gitu bro. Gue di gunung. Maghrib kolot gue di gunung. Pernah ngerasain maghrib kolot di gunung. Gimana rasanya maghrib kolot di gunung? Gimana suasana mencekam, campur aduk di sana. Dari mulai takut yang gitulah hal gaib. Dari mulai takut dari binatang buas sampai ke manusia-manusianya. Oh iya, gue melalui trek via Cinta Nagara. Dan yang anehnya, kelompok kita yang naik cuman ke via Cinta Nagara. Gak ada kelompok yang lain. Cuman kita doang. Gak ada yang lain. Bayangin cuy, naik gunung gitu. Nah udah gitu 6:30 ada Jian tuh datang. Dengan ada yang naik, gue ke Jian ngomong, maneh di mana? Betul-betul teuing, kurang di break. Teu nembalan, power seteh ke urang. Ya kata kalau Sundanya kasar gitu ya. Iya cenah urang, cenah jeung awewe ribuh, cenah bla 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 bla. Nah, udah gitu kita istirahat dulu di sana sampai jam 7. Kita istirahat di sana dulu. Ada yang buka makanan lagi. Ada yang ngahulang. Ya kan, ada yang diem gitu, diem meratapi kehidupan gitu ya kan. Suka kesian gitu ya kalau melihat dia itu. Nah, udah di sana. Gue kan di depan ya kan, di garda terdepan gitu ya gue kan. Di sana gue selalu menyoroti gitu ya kan, menyoroti jalan gitu ya kan, menyoroti pepohonan. Iseng aja gue teh. Apa ya? Nah, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Ini pesan nih buat kalian yang mau ke gunung. Jika kalian merasakan hal-hal gaib,
hal-hal yang tidak mengenakan kepada diri kalian, apalagi diwujudkan, ya kan, si wujudnya itu diwujudkan kepada kalian gitu. Jangan bilang-bilang kepada teman kalian, karena jikalau kalian membilang-bilang kepada teman kalian, ujungnya akan fatal. Semua akan down di sana, tidak akan melanjutkan lagi perjalanan. Jadi jangan bilang kepada teman kalian bahwa gue ini udah merasakan anu si A si B itu pernah merasakan gini nih, cerita di sana di track. Jangan, ujung-ujungnya bakal fatal. Nah udah itu jam 7, perkiraan gue jam 10 udah nyampe puncak di sana, ya kan. Udah sampai puncak lah jam 10. Target ya kan jam 10. Sampai ke pos 3 kita jam 8. Belum sadar. Perjalanan lagi, ya kan. Jam pos 3 ke pos 4 gitu. Nah di pos 4 kita berhenti lagi, karena di sana melihat situasi dan kondisi, ya kan. Melihat para peserta open trip dan panitianya sendiri itu kayak yang udah gak ada energinya masing-masing gitu, udah pada lemes aja. Nah di sana antara pos 3 dan 4 kita buka makanan lagi, ya kan. Buka makanan lagi di sana. Ada yang makan pop mie, ada yang makan makanan ringan lah. Ada yang masak mie. Di sana ada. Sampai kegigilan pun ada. Kita kata Abdul jadikan di sana di wakil dari gue kan, ngomong, udah di sini kita istirahat 1 jam untuk memulihkan badan dan makan makanan. Oke, siap. Nah di sana kita makan dulu, ya kan. Happy dulu, ya kan. Nah udah di sana antara jam 9 jam 10 kalau nggak salah, itu jam 9 jam 10 di pos 4. Kita lanjut lagi ke pos 5, ya kan. Pos 5. Nah di sana udah mulai beda nih, dan mulai udah sadar gue. Dari sepanjang setiap perjalanan gue kayak disesatin perasaan gue sih gitu, ya kan. Merasa disesatin dari pos 3 sampai antara pos 4. Kenapa? Perjalanannya lama cuy. Gue ke Cintanegara itu udah 3 kali jalan ke Cintanegara. Minimal Cintanegara itu bisa 10 jam 9 jam. Gue itu. Ini cuy dari jam 1 jam 11, ya kan, sampai jam 9-10 malam belum nyampe. Di perjalanan gue juga disesatin. Ini jalan kayaknya enggak pernah gue yakin, enggak kenal ini suasana, enggak kenal ini jalan-jalannya itu, enggak tahu, lupa lagi. Tapi di sana gue yakin 100% ini jalan beda. Antara pos 4 dan 5 di sana ada pertigaan nih. Yang pertama di kanan jalan air, ya kan, jalan air. Yang kedua di tengah itu jalan air, sama yang di kiri yang terakhir itu jalan kita trekking. Tapi pas waktu gue ke sana sama teman-teman ini, beda sama sekali. Beda banget. Jadi kita ini masuk ke tengah, bukan ke kiri lagi. Masuk ke tengah, ke jalan air, ya kan, naik batu kita. Trek yang di kiri gak ada. Kita masuk jalur tengah. Gak mungkin kalau jalur kanan.
Karena jalur air itu masih ada. Ini jalur tengah itu kosong. Tetapi gue ingat 100% jalur tengah itu jalur air. Masuk ke jalur air, kita kan ya kan ke sana masuk air. Nah, udah di sana kita istirahat. Nyampe di pos 5 jam 12. Nyampe di pos 5 tuh. Bentar lagi lah. Nah, kita istirahat di trekking, di jalan. Kita ngebelakangin jalan tuh, semuanya ngebelakangin jalan. Gue inisiatif sama si Dea, perempuan. Dea, kita ngehibur teman-teman yuk. Kelihatannya teman-teman udah kayak yang mau pingsan gitu ya kan, kelemasan gitu ya, kelelahan gitu. Kita ngehibur dulu lah. Set, gue berdiri, teman-teman duduk ya kan. Di sana gue ngehibur teman-teman gitu ya kan, dengan canda tawa apalah gitu ya kan. Kalau Sundanya itu bodor gitu ya, bobodoran. Nah, kita ngehibur teman-teman. Dea sambil berbisik dengan suara yang kecil gitu ya kan. Eja, lihat ke depan. Ada apa? Iya sontak kan, gue shock ya kan. Udah malam ya kan, itu jam 12 malam. Diomongin gitu dengan nada sedikit tinggi. Geus tong nyingsieunan ayeuna teh peuting. Tong kararitu. Tong nyingsieunan kata Sundanya. Ya, jangan nakut-nakutin lah gitu. Henteu cenah. Tidak. Lihat dulu. Kayak ada orang. Lihat. Kayak ada orang, lihat. Asli coy, gue ini bikin podcast siang nih, tapi tetap aja merinding. Lihat. Ada orang. Gue lihat. Iya anjir, ada orang. Lu pernah ngerasain gak? Ketika lu mati lampu, terus ada ibu lu atau bapak lu atau kakak lu berjalan dengan sangat pelan, terus ada di belakang kalian. Pernah ngerasain gak adanya mereka itu? Pernah ngerasain gak? Tetapi pure hitam semua. Gue ngerasain di Cikure. Gue dari posisi berdiri, jongkok gue dua-duanya sama Dea. Jongkok. Dea, itu naonnya? Teuing can aja tinggal deui. Sama gue kan dilihat lagi, penasaran ya kan? Dilihat lagi sama gue. Masih dilihat. Masih ada cuy. Wah, tambah serem. Masih ada. Gue liatin terus. Nah, yang anehnya si orang itu ya kan, gak tau lah pokoknya dia itu kan. Si dia itu berdiri di depan, di belakang teman gue. Jadi teman gue terus di belakangnya dia. Nggak sadar teman gue itu, nggak sadar. Dan Teh Ija dari posisi yang jauh ya kan, dari posisinya di kiri ya, kalau berdiri berarti berdiri di kanan ya kan, posisinya dari ke kiri, pindah ke Erlangga, ke teman gue. Set, ngelewatin dia. Tapi Teja nggak lihat apapun. Nggak sampai wah, nggak cuy. Yang anehnya itu gue itu. Kenapa Teja nggak lihat? Sedangkan kita berdua lihat, cuy, masih ada itu orang di sana. Gue kalau dideskripsikan itu orang kakek-kakek cuy, kakek-kakek berjenggot pendek, kakek-kakek itu asli cuy, ini merinding cuy. Nah, gue penasaran ya kan, penasaran tapi takut.
Gimana? Ya penasaran gue tuh, tapi takut. Nggak dibilang-bilang gue sama rekan-rekan yang open trip itu. Gue bilang ke si Ido, teman gue, "Dok, buka jalan." Pas dibuka jalan, gak ada cuy. Gak ada. Dia itu gak ada. Gue kaget di sana sama Dea. Wah, lu tadi naon atuh? Naonnya, ayo gitu. Naonnya. Nah, gue sadar dari sana. Berarti penghuni yang ada di sana itu merasa terganggu dengan adanya kita. Dengan adanya suara-suara yang teriak-teriak ya kan gue ya kan niatnya ngehibur ya kan, ngehibur teman-teman. Nah, gitu pas gitu ada yang keganggu dia itu. Jadi negurnya itu cuman diliatin aja wujudnya dia, nggak ngomong gitu ya kan, nggak nakut-nakutin, cuman ngeliatin wujudnya dia itu gitu. Gue diam langsung. Anjir wah, gue kan pernah ya kan muncak itu ya kan sering lah. Baru pertamanya kalinya gue ke Cikuray diliatin sama dia. Asli cuy, merinding ini. Nah, pas udah gitu jam pos 5, pos 6, pos 7, pos 8, pos 7. Nah, gue inisiatif ya kan. Si Abdul inisiatif. Ayo urang ti heula kita bangun tenda di puncak. Sok saha nu daek ti heula. Ya kan gue bersedia ya kan. Urang we lah, ketujung urang we cik si Abdul teh. Duaan. Teh Ija sama dia ikut. Aku juga mau ikut katanya. Ya udah ayo. Berangkat ke sana, kita ke puncak. Pertengahan puncak kita mau dikit lagi ke puncak. Teman gue si Ido teriak-teriak lagi. Bayangin cuy, itu jam 2:30 pagi-pagi, 2:30 teriak-teriak, Ja, turun heula ka dieu bantuan. Kita diskusi sama si Abdul. Dul, kita dikit lagi nah sampai puncak. Mau puncak atau ke bawah? Ja, udah kagok. Kita terusin aja ke puncak. Kita diriin tenda buat mereka. Jadi kita datang ke sana, mereka datang ke puncak, udah ada tenda, langsung tidur. Oke, siap. Gue langsung ego sendiri sana sama si Abdul. Ego ke sana ke puncak. Sampai di puncak jam 3. Diriin tenda sampai jam 3:30. Semua udah ada 3:30. Makan dulu, tidur langsung. Udah tidur, kita bangun lagi. Bangun pagi-pagi lagi. Bayangin cuy, jam 3:30 kalian baru nyampe puncak. Ngedirin tenda jam 3. Bayangin cuy, dari jam 11 siang sampai jam 3 subuh, 15 jam cuy, non-stop. Bahkan di setiap perjalanan juga udah yang ada menyerah gitu ya kan, udah yang patah hati, ada yang patah semangat. Ya, dari sana kita banyak belajar tentang kehidupan. Yang pertama, kita jangan, kata Sundanya, jangan sompral ketika di alam bebas. Jangan berkelakuan tidak senonoh, tidak baik.
kita juga di sana dalam permuncakan itu bisa menciptakan persahabatan, menguji ego. Di sana ego saya belum diuji. Cobalah naik gunung lah, apalagi trek malam, cobain aja. Pasti banyak pengalaman yang baru ketika muncak di trek malam. Cobain aja. Itu sih pengalaman gue pribadi ya kan, pengalaman pribadi gue. Sewaktu muncak di malam hari, di trekking malam hari. Udah aja segitu sih. Iya, pas pulang kita cerita tuh. Kita cerita tentang pengalaman kita pribadi ya kan pas di gunung. Dan hasilnya cuy, semuanya yang mengalami hal gaib. Dari tas carriernya disuntrungkan lah, bukan disuntrung, didorong lah. Ada yang ditarik lah kantong carriernya, ada yang dicolek kupingnya, ada yang ditiup telinganya. Pokoknya semua ngalamin. Kirain gue sendiri sama si Dea yang ngalamin hal gaib tersebut coy. Dan pas cerita semuanya ngalamin. Gila coy. Dan sampai-sampai ada yang ikut ke rumahnya. Sampai dia sakit 1 minggu. Bayangin cuy, serem gak? Ada yang ikut dari gunung Kurai ke rumahnya. Dan diobatilah kepada orang yang orang paranormal lah ya gitu ya kan. Tahu dia udah muncak, ada yang ikut. Udah berat punggung sebelum tiba di rumah itu udah berat punggung. Saya di sana kan sedikit tahu lah gitu ya kan. Ada yang ikut nih. Pas dicek, iya ada yang ikut. Anjir, serem gue. Sampai sekarang gue nggak mau trek malam, nggak mau. Itu pengalaman gue coy, serem banget. Pengalaman paling serem itu di Cikuray. Gak mau lagi gue kalau trek malam. Ya udah, pengalaman gue cuma segitu doang. Jikalau Anda bagus dengan podcast ini, bisa men-share ke teman-teman kalian dan like and subscribe, oke? Supaya saya bisa membuat karya-karya yang lebih bisa bermanfaat, terutamanya dari pengalaman gue banyak sih. Kalau di gunung nih, di gunung banyak tentang seleksi, banyak, pokoknya banyak lah pengalamannya. Kalau ada yang minat lagi, kalau nggak ada yang minat, kalau ada yang nyaranin gitu ya buat cerita apa lagi, bisa di komentar aja. Oke, terima kasih. Gue Reza Septian Nurlaksana. Salam Kongres, Wang Kongken.